Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K Teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi, yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan Permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200 sampai 400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silahkan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini, untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama, penyuluh lingkungan hidup ahli pertama. Berikut adalah penjelasan mengenai penyuluh lingkungan hidup ahli pertama berdasarkan peraturan dan undang-undang di Indonesia. 1. Penyuluh lingkungan hidup ahli pertama. Deskripsi, penyuluh lingkungan hidup ahli pertama adalah jabatan fungsional di bidang kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Penyuluh KB, keluarga berencana ahli pertama memiliki tugas untuk memberikan penyuluhan, pelayanan, penggerakan, dan pengembangan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Kementerian yang membawahinya, penyuluh lingkungan hidup ahli pertama berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Republik Indonesia. Contoh, seorang penyuluh lingkungan hidup ahli pertama dapat memberikan informasi tentang pengaturan kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan kepada masyarakat. 2. Tanggung jawab penyuluh lingkungan hidup ahli pertama. Berdasarkan peraturan pemerintah dan undang-undang, tanggung jawab penyuluh lingkungan hidup ahli pertama meliputi memberikan penyuluhan tentang keberlanjutan pengelolaan kependudukan dan keluarga berencana, mendampingi masyarakat dalam praktik pengendalian penduduk dan keluarga berencana, mengedukasi tentang perlindungan kesehatan reproduksi. Contoh, seorang penyuluh lingkungan hidup ahli pertama memberikan pelatihan kepada pasangan suami istri tentang metode kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. 3. Peraturan pemerintah dan undang-undang yang mengaturnya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P37 Menhek Setjen.Kum, tanggal 1 April tahun 2016 tentang standar dan uji kompetensi jabatan fungsional penyuluh lingkungan hidup. 4. Tugas pokok penyuluh lingkungan hidup ahli pertama. Memberikan penyuluhan teknis tentang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana. Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil penyuluhan. Contoh, menyuluh pasangan muda tentang pentingnya merencanakan jumlah anak dan jarak kelahiran. 5. Fungsi penyuluh lingkungan hidup ahli pertama. Edukasi, memberikan informasi dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan pengendalian penduduk. Pendampingan, mendampingi pasangan suami istri dalam memilih metode kontrasepsi yang sesuai. Advokasi, membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban dalam pengelolaan sumber daya keluarga. Contoh,
Menyuluh ibu hamil tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan selama kehamilan. 6. Standard Operating Procedure (SOP), penyuluh lingkungan hidup ahli pertama. Cara kerja, penyuluh lingkungan hidup ahli pertama melakukan survei ke lapangan, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun rencana penyuluhan, melaksanakan kegiatan penyuluhan, dan melakukan evaluasi. Contoh SOP, sebelum memberikan pelatihan, penyuluh lingkungan hidup ahli pertama melakukan analisis kebutuhan dan merancang materi sesuai dengan target audiens. Soal pilihan ganda. 1. Dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, upaya apa yang dapat dilakukan oleh penyuluh lingkungan hidup ahli pertama? A. Mengadakan kampanye sosialisasi lingkungan. B. Membuang sampah sembarangan. C. Memotong pohon secara liar. D. Menggunakan plastik sekali pakai. E. Menggunakan bahan kimia berbahaya. Jawaban. A. Mengadakan kampanye sosialisasi lingkungan. Pembahasan. Penyuluh lingkungan hidup ahli pertama merupakan sosok yang bertanggung jawab dalam memberikan informasi dan sosialisasi terkait pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah A, yaitu mengadakan kampanye sosialisasi lingkungan. 2. Apa yang dimaksud dengan polusi udara? A. Emisi gas buang dari kendaraan bermotor. B. Pemanasan global. C. Pembakaran hutan. D. Penggunaan pestisida secara berlebihan. E. Kegiatan industri yang berlebihan. Jawaban. A. Emisi gas buang dari kendaraan bermotor. Pembahasan. Polusi udara adalah pencemaran udara akibat emisi gas buang dari kendaraan bermotor, pabrik, dan aktivitas manusia lainnya. Sehingga, jawaban yang tepat adalah A, yaitu emisi gas buang dari kendaraan bermotor. 3. Kegiatan apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi polusi udara? A. Meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor. B. Meningkatkan jumlah pabrik. C. Meningkatkan pembakaran sampah. D. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. E. Meningkatkan penggunaan bahan bakar fosil. Jawaban. D. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Pembahasan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi polusi udara adalah dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan transportasi umum atau berbagi kendaraan, sehingga jawaban yang tepat adalah D. 4. Apa dampak dari peningkatan penebangan hutan secara liar terhadap lingkungan hidup? A. Peningkatan keanekaragaman hayati. B. Berkurangnya biodiversitas. C. Penurunan emisi gas rumah kaca. D. Menurunnya efek rumah kaca. E. Peningkatan kualitas udara. Jawaban. B. Berkurangnya biodiversitas. Pembahasan. Penebangan hutan secara liar akan menyebabkan berkurangnya biodiversitas dan habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah B, yaitu berkurangnya biodiversitas. 5. Apa yang dimaksud dengan daur ulang? A. Membuang sampah ke sungai atau laut. B. Menggunakan plastik sekali pakai. C. Mengutip sampah di area publik. D. Mengajak orang lain untuk membuang sampah sembarangan. E. Mengolah kembali sampah menjadi barang baru. Jawaban. E. Mengolah kembali sampah menjadi barang baru. Pembahasan. Daur ulang adalah kegiatan mengolah kembali sampah menjadi barang baru yang bermanfaat. Melalui daur ulang, limbah dapat dikurangi dan lingkungan dapat terjaga. Sehingga, jawaban yang tepat adalah E, yaitu mengolah kembali sampah menjadi barang baru. 6. Mengapa penting untuk melestarikan lingkungan hidup? A. Agar tercipta keadaan lingkungan yang kotor. B. Untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk lain. C. Agar terjadinya bencana alam. D. Untuk menyebarkan penyakit. E. Agar kegiatan industri semakin meningkat. Jawaban. B. Untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk lain. Pembahasan. Melestarikan lingkungan hidup sangat penting untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk lain di bumi. Tanpa lingkungan yang sehat,
kehidupan akan terganggu. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah B. 7. Apa yang menjadi tanggung jawab penyuluh lingkungan hidup ahli pertama dalam tugasnya? A. Membuang sampah sembarangan. B. Mencemari sungai dan laut. C. Memberikan informasi dan sosialisasi terkait lingkungan hidup. D. Mengurangi penggunaan energi terbarukan. E. Meningkatkan penggunaan bahan kimia berbahaya. Jawaban. C. Memberikan informasi dan sosialisasi terkait lingkungan hidup. Pembahasan. Tanggung jawab penyuluh lingkungan hidup ahli pertama adalah memberikan informasi dan sosialisasi terkait lingkungan hidup kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan. Sehingga, jawaban yang tepat adalah C. 8. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran air? A. Membuang limbah industri ke sungai. B. Mengurangi penggunaan pestisida. C. Meningkatkan penggunaan bahan kimia berbahaya. D. Meningkatkan pembuangan sampah ke sungai. E. Meningkatkan penggunaan air bersih. Jawaban. B. Mengurangi penggunaan pestisida. Pembahasan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran air adalah dengan mengurangi penggunaan pestisida yang dapat mencemari air. Pestisida yang masuk ke dalam air akan membahayakan kehidupan akuatik dan juga kesehatan manusia. Sehingga, jawaban yang tepat adalah B. 9. Apa yang dimaksud dengan energi terbarukan? A. Energi yang berasal dari bahan bakar fosil. B. Energi yang tidak dapat diperbaharui. C. Energi yang diperoleh dari matahari. D. Energi yang berasal dari tenaga nuklir. E. Energi yang tidak ramah lingkungan. Jawaban. C. Energi yang diperoleh dari matahari. Pembahasan. Energi terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui, seperti energi surya, angin, air, dan biomas. Energi terbarukan memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan dengan energi konvensional. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah C. 10. Apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam melestarikan lingkungan hidup? A. Meningkatkan penggunaan bahan kimia berbahaya. B. Mengurangi penggunaan air bersih. C. Meningkatkan penggunaan kendaraan pribadi. D. Mengurangi penggunaan kantong plastik. E. Membuang sampah sembarangan. Jawaban. D. Mengurangi penggunaan kantong plastik. Pembahasan. Masyarakat dapat ikut berkontribusi dalam melestarikan lingkungan hidup dengan mengurangi penggunaan kantong plastik. Plastik sekali pakai merupakan salah satu penyebab pencemaran lingkungan, sehingga dengan mengurangi penggunaannya, masyarakat dapat membantu pelestarian lingkungan. Sehingga, jawaban yang tepat adalah D. Oke, baiklah kawan-kawan semua. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita. Semoga bermanfaat dan semoga kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.